Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresa Krisdianti. Saya dari kelas teori 3 dengan NIM A2822691. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengedukasi masyarakat sekitar saya mengenai ATME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi obat. Tugas ini merupakan tugas teori farmakologi toksikologi 1 yang diampu oleh dosen Ibu Apoteker Nur Anggreni Dwi Sasangka MSc. Yang pertama, pengertian ATME. ATME merupakan singkatan dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. ATME termasuk bagian dalam farmakokinetik dan farmakologi. Ini adalah sebuah penjelasan disposisi dari senyawa pada farmasi dalam suatu organisme. Farmakokinetik adalah studi tentang bagaimana obat bergerak ke seluruh tubuh dan memberikan informasi penting mengenai paparan sistemik terhadap obat dari waktu ke waktu. Mengapa sih ATME itu penting? Dalam penemuan dan pengembangan obat, peneliti harus mengkaji aktivitas suatu obat di dalam tubuh untuk menilai keamanan dan toksisitasnya. Studi metabolisme obat dan farmakokinetik seperti ATME dan studi toksikologi merupakan langkah penting dalam proses ini. Data yang dikumpulkan memberitahu peneliti apakah suatu obat layak dan memberikan target spesifik untuk penelitian dan pengembangan di masa depan. Yang pertama, absorpsi. Apa sih absorpsi itu? Sebelum obat mempunyai efek, obat harus diabsorpsi terlebih dahulu. Absorpsi merupakan proses penyerapan obat atau zat aktif agar bisa masuk ke sirkulasi sistemik. Absorpsi. Obat yang diberikan secara oral nanti akan mengalami perlakuan yang sama seperti layaknya makanan yang kita makan, yaitu ia akan melalui saluran pencernaan. Obat melewati beberapa saluran pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus untuk dibuang. Obat-obat harus mengalami proses absorpsi. Penyerapan yang terjadi di usus halus. Setelah di usus halus, obat akan masuk ke dalam darah mengikuti aliran darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, distribusi. Distribusi. Setelah masuk ke sirkulasi sistemik, obat akan didistribusikan untuk disebar ke seluruh tubuh. Distribusi menggambarkan proses perjalanan obat ke berbagai organ dan jaringan bergantung pada banyaknya faktor termasuk status cairan, aliran darah, dan karakteristik kimia obat. Agar proses distribusi obat ini berjalan dengan sempurna, maka kualitas keadaan dari darah harus baik, juga didukung oleh pembuluh darah yang prima, sehingga partikel-partikel obat dengan cepat mencapai target site-nya. Ketika obat mencapai target site-nya, maka partikel-partikel obat akan berikatan dengan reseptor-reseptor obat yang akan menimbulkan reaksi pada tempat kerja obat tersebut. Setelah obat bekerja pada target site-nya, selanjutnya tubuh kita akan berusaha untuk mengeliminasi partikel-partikel obat tersebut. Yang ketiga, metabolisme. Setelah obat disebar ke seluruh tubuh dan melaksanakan tugasnya, obat akan dipecah atau dimetabolisme. Penguraian obat sebagian besar terjadi di organ hati. Metabolisme bertujuan untuk mengubah senyawa obat menjadi hidrofilik sehingga lebih mudah dikeluarkan dari dalam tubuh. Pada proses ini, obat mendapat tantangan baru. Di sini, partikel-partikel obat akan berjumpa dengan enzim-enzim yang diproduksi oleh hati. Enzim-enzim inilah yang nantinya akan melakukan proses metabolisme terhadap obat. Partikel-partikel obat yang melalui proses metabolisme di hati ini akan mengalami pengurangan potensi. Sesungguhnya, proses metabolisme yang terjadi terhadap obat ini merupakan usaha tubuh kita untuk mengurangi efek racun yang mungkin timbul di efek obat-obat tersebut. Jadi, jika kita mengonsumsi lebih banyak obat dengan dosis yang tinggi, maka organ hati akan bekerja lebih berat untuk upaya metabolisme obat tersebut. Dan yang terakhir adalah ekskresi. Ekskresi adalah proses di mana senyawa obat yang dimetabolisme dikeluarkan dari tubuh. Senyawa obat dan metabolitnya perlu dikeluarkan dari tubuh melalui proses ekskresi. Ekskresi atau pengeluaran metabolisme biasanya melalui urin atau di dalam feses. Obat-obat yang telah mengalami proses eliminasi di dalam tubuh akan berubah sifatnya menjadi bentuk yang mudah larut dalam air agar tubuh kita dapat mudah untuk mengekskresi atau mengeluarkan sisa-sisa obat tersebut. Obat-obat dapat diekskresi dari tubuh kita melalui urin, feses, keringat, dan juga air susu ibu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ekskresi obat, yaitu yang pertama, kondisi kesehatan yang mempengaruhi aliran darah ginjal. Yang kedua, sifat obat intrinsik seperti pH dan ukuran. Yang ketiga, variasi genetik. Dan yang terakhir, usia.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.